Hi guys, Wei Ni Hao. Oh my god, I'm so excited. Why? Because in this episode, aku bakal ngajakin kalian jalan-jalan di Tsinghua University. Oh my god, it's good to be back. After 3 years, aku ninggalin Beijing di tahun 2020. Akhirnya nggak nyangka bisa datang juga hari ini. Dan aku bakal ngajakin kalian campus tour di Tsinghua University. Sumpah happy banget sih, karena jujur Tsinghua ini tuh meninggalkan momen kesan yang memorable banget buat aku. Dan juga tempat ini tuh punya kesan yang sentimental buat aku. Nah, aku bakal ajak kalian jalan-jalan dan ngeliat Tsinghua University tuh seperti apa sih. Tsinghua University ini tuh termasuk salah satu kampus top 10-nya dunia dan juga kampus nomor 1-nya China. Banyak banget kenangan-kenangan manis selama aku di sini. Terus aku bakal ajak kalian jalan-jalan. Di sana ada School of Law, ada school aku juga, School of Policy and Management. Tapi aku nggak sendirian karena aku akan diajak jalan-jalan sama Tata. Ayo Tata. Hi guys. Hai. Hi. Happy nggak? Gimana rasanya sekolah di kampus top nomor 1-nya China di top 10 in the world? Well, it's quite an experience sih, karena di sini ekosistem belajarnya itu gokil. Berasa banget ya? Berasa banget. Di sini persaingannya, and then the students were like, every damn time studying. Yeah. You don't care if it's break or weekends or they're just like studying, and then kurikulumnya comprehensive dan it's very practical and both theoretical, so it's like so fun. Iya, happy banget sih. Iya, happy sih, Sebenarnya happy. Tsinghua tuh kalau dibilang top 10 beda-beda ya. Ada dari PHA mungkin ranking berapa, QS World Ranking juga ranking berapa. Tapi we can say one of the biggest achievements so far, top 10 lah. Yeah, and number 1 in Asia, kan kayak MIT-nya Yeah. Asia gitu kan, Yeah. they said. Yeah, so well, Happy, kita bakal Happy sih, jalan-jalan. Ini tuh bangunan, ini main gate ya, main building. main building. Sekarang kita udah di iconic buildingnya Tsinghua. Tada! Oh my god, ini rame banget sih. Rame banget sih. Lagi ulang tahun Tsinghua, so it's open for public. Semua orang boleh masuk ke sini dan jalan-jalan. Oke, yuk kita jalan-jalan ya. Sumpah, jadi Tsinghua nih buat orang lokal, khususnya buat orang Tiongkok, itu nggak cuma sekedar universitas aja, tapi juga sebagai simbol pendidikannya China. Makanya banyak banget orang sedari kecil itu mereka udah diajak jalan-jalan ke sini ya, Tak? Iya, I was like kayak doa gitu nggak sih, harapan biar nanti gedenya bisa sekolah di sini gitu. Karena mereka kan waktu itu kebijakannya cuma boleh 1 anak. Nah sekarang tuh mereka jadi berlomba-lomba supaya kalau seandainya mau sukses ya joinnya CPC. Nah tapi CPC di sini itu connected dan integrated sama Tsinghua secara institusi. Let's have a look. We're taking pictures here. Ya, banyak banget orang-orang pada. It's like tourism places. Iya benar-benar. Oke, jadi kita bakal bahas 3 konteks. Pertama, education-nya, Aha. terus facilities-nya, setelah itu network-nya.
Kenapa banyak banget orang-orang pada jadiin ini tempat wisata? Karena banyak presiden Tiongkok yang sekolah di sini. Pemimpin-pemimpin CPC juga mostly semuanya di sini. Alumni. Ya, tau nggak siapa aja? Ada Xi Jinping, Ada Hu Jintao, terus terus kepala bank China, terus kayak semua yang tokoh-tokoh tokoh-tokoh CPC itu semuanya di sini gitu. ya, most of credible or a prominent figure itu alumni Tsinghua, so that's why maybe cukup prestis kampusnya bagi orang-orang, nggak cuman Chinese people but also Asian. Terus udah gitu juga dosen-dosennya ya. Yeah. Dosen-dosennya tuh kita diajar sama mantan menteri di seluruh dunia. Rata-rata ada mantan menteri Brazil, terus ada mantan menteri dari European countries. Itu biasanya mereka kalau udah selesai bertugas, mereka kesini ngajar di sini, di hire sama pemerintah Tiongkok. Terus banyak banget dosen-dosen yang dari international organization, researcher muda. Dan kuliah di sini juga nggak, lu tertekan nggak? Tertekan sih jujur, karena persaingannya with international students and then with local students itu beneran yang ketat. Jadi kayak mau santai kok merekanya ngegas gitu, jadi kita nggak bisa santai. Iya benar banget. Jadi kebawa sama ambisi mereka, kebawa sama cara mereka belajar segala macam. Jadi ya kaget sih lumayan, asli ya, benar-benar. We gotta survive. Iya, ini dia bangunan di sini. Terus cerita tentang ini dong Teh, kelas sekolah gimana? Well, karena jadi habis winter break ini kita baru kelas online, kita baru kelas offline karena orang-orang udah mulai masuk China, international students tuh lebih banyak yang masuk China setelah winter break, so kita baru ketemu yang face to face sama teman-teman classmates pasca gitu. COVID kan? Iya, pasca COVID, dan it was very fun. The discussion and then bagaimana interaksi antara profesor dan the students tuh nggak cuma satu arah, nggak cuma dosen bener banget presentasi ngajar lecturing and then you listen. Jadi ada interaksi, ada diskusinya sehat, topik-topik yang sensitif pun kita kadang juga discuss gitu. Benar banget. It's very open discussion and very healthy discussion. Kita ngasih argumen-argumen based on research, based on personal opinion, tapi kita ada standing point-nya masing-masing. So itu very eye-opening discussion lah di kelas, dan hal-hal kayak gini mungkin yang jarang kita dapetin sih. Hai, welcome back. Kita lagi di mana ya, Pak? Kita lagi di taman sebelah Mohtarya di library. Di sini ada taman tempat orang-orang hangout atau buka laptop di sini atau minum kopi. Ya, nanti kita ajak kalian jalan-jalan ke dalam. Ini sebenarnya nggak tahu ya, gue ngerasa kayak ini nggak convenience banget buat kampus tour karena lagi banyak banget orang baru datang ke sini. Lagi open day, jadi people are just come to Tsinghua. Dan ini tuh kenapa open for public ya? Oh, karena Tsinghua ulang karena tahun. lagi ulang tahun, dan kemarin tuh sempat ada yang banyak alumni yang belum sempat foto graduation di sini. Dia pada bawa graduation robe buat foto-foto di iconic building atau gue salah satunya sih. Oh iya, gue mau ikutan. nanti kita foto. Ya, jadi kenapa buat orang lokal ini Tsinghua segitunya banget? Karena emang acceptance rate-nya tuh kecil banget. 1% orang Tiongkok yang bisa masuk. Jadi bayangin China Mainline yang segede itu, tapi acceptance rate-nya cuma 1%. Soalnya mereka harus tes Gaokao dulu, Jadi kayak tes Gaokao dulu. Terus itu tergantung nih, beda-beda tergantung provinsinya. Biasanya bisa sampai 2-3 hari. Duration tesnya 9 jam. Wow. Oh my god. Durationnya itu 9 jam. Terus kalau seandainya mereka kesini itu biasanya kayak misalnya mereka tes nih di kotanya. Terus orang tuanya tuh pada nungguin gitu. Terus so sweet kan. Bener-bener kayak SNMPTN gitu ya. Orang tuanya tuh nganterin mereka tes, terus berharap siapa tahu anaknya bisa masuk Tsinghua, bisa keterima kerja di CPC gitu. Jadi kalau seandainya mereka tuh kayak doa banget lah ceritanya biar bisa keterima di sini gitu. Wow, oke.
1% loh acceptance rate ya. Iya. Kalau kampus-kampus lain tuh berapa ya kalau world class Kayaknya campus? Stanford, Harvard tuh di 4,3, 4,6. Kalau di Tsinghua 1%, tapi buat orang lokal ya. Kalau Iya, buat buat orang international lokal. student sih sebenarnya mungkin nggak akan Lumayan, sekompetitif itu. Iya, karena kan mungkin kita juga ada beasiswa jalur pemerintah juga Iya, kan, jalur embassy juga untuk iya sih. Wow. Hai guys, kita lagi jalan-jalan nih di Beijing. Nah, aku lagi sama temanku namanya Xiaoxin, and then he's Zhongguoren. Yes, I'm Chinese, 中国人. Okay, so I'm gonna talk about Gaokao test. 高考 test. You have experience with Gaokao Yes, test, right? definitely. It's very tough time for every Chinese, but it's very impressive. Could you Yes. please explain what is Gaokao test? 高考 test is the entrance test of the university. This test is very important for everyone because that is very competitive for the educational resource. If you want to have a good life, I think maybe you need to go to a good university. But first you need to join the 高考. This test now I think is for 2 day. 2 day, 4 subject. Yeah. The first one is Chinese. 语文 is Chinese, and everyone should take 语文. 数学 is mathematics, and English 英语. Then another one is the 3 subject combination to 1 test. Yes, but now you can choose 3 subjects from physics, chemistry, biology, geography, history, politics. Just choose 3, whatever. How about to join Tsinghua? Is that hard? It's very hard to join Tsinghua. To get the admission from Tsinghua, it's very difficult. For Chinese students, it's very difficult. Maybe for one province, only top 50 students can get the admission. In one of province? In one province. My high school, no one entered Tsinghua in that year, in my 高考 year. Yes, it's very difficult. But she's from Tsinghua, it's very intelligent student. I'm lucky. I'm just lucky. Ini library-nya di Tsinghua. Biasanya kita belajar di sini sampai malam, dan banyak banget international students yang kalau dari pagi sampai tengah malam mereka masih terus belajar di sini. Nah, aku ajak jalan, tapi kita nggak bisa masuk ke dalam karena sekarang lagi acara public holiday di sini karena ini dijadiin tempat wisata. Akhirnya banyak banget akses-akses yang nggak bisa dimasukin, itu ditutup kayak gini. Banyak banget orang-orang pada foto-foto. Aku mau ajak kalian lagi ke satu library yang terkenal dan banyak banget international students yang suka datang ke perpustakaan itu. Dan sebenarnya perpustakaan itu tuh punyanya orang Indonesia, dibangun oleh salah satu orang Indonesia. Lumayan udah gak terlalu rame nih kayaknya, mudah-mudahan ya gak rame. Mungkin udah mau sore, jadi orang-orang udah pada pulang. Banyak orang foto-foto di sini. Jadi dulu waktu aku sekolah di sini, aku suka bercandain gitu sama foreign friends yang lain. Kita kan suka belajar di sini dari pagi sampai malam. Terus aku bercandain gitu, tebak-tebak. Mokhtar Yadi itu orang mana? Terus mereka bilang, I don't know, China, Taiwan, atau mungkin South
part of China? Terus aku bilang kayak bukan dong gitu. Ada sih beberapa yang dia kayak bisa menjawab dengan tepat gitu kayak kalau dari cara lo bilang sih kayaknya orang Indonesia ya. Kayak iya orang Indonesia. Nah ini library-nya. Sayang banget kita nggak bisa naik ke atas. Hai, tadi aku udah sempet foto-foto di sini, rame banget. Mau cari spot foto aja buat alumni susah banget. Nah, tapi aku nggak sendirian karena bersama Benny Wijaya. Nah, Benny ini hits banget lah se-Tsinghua. Semua orang pasti kalau pejabat datang nyarinya Benny. Iya ya, karena lo tuh bekas ketua Tuisa kan. Terus Udah dia lama. atau lo yang bikin Tuisa? Enggak. Nggak. Udah lama dari kait dulu. Oke, nah jadi serba-serbi Tsinghua, pelosok-pelosok Tsinghua itu yang tahu Benny. Halo. Hai. Halo. Nah Ben, jadi gue udah share kemarin kan gue sempat bikin webinar gitu. Terus banyak banget teman-teman yang pengen kuliah di Tsinghua, banyak banget dan semuanya tuh rata-rata pada minta mentoring sama gue. Terus mereka udah bikin pertanyaan-pertanyaan. Nah tapi biar lebih jelasnya gue mau tanya sama lo. Oke, gue mau tanya nih, pernah nggak sih minder dan ngerasa inferior selama kuliah di Tsinghua? Oh, itu pasti sih. Kenapa? I mean, I think itu bukan cuma gue doang ya. I think a lot of international students feels the same way. Ya, gue juga. I think that's normal. Soalnya lu ngeliat banyak banget orang yang extraordinary di sini. Yang kayak story mereka, like you cannot even understand gitu. Kayak you're still very young, but how can you have achieved this much gitu? Kayak banyak orang bilang kan kayak ini nggak ada apa namanya missing out on the youth atau apa gitu, but they seems fine gitu. Kayak it's just different mindset I think. Oke. Yeah. Terus pertanyaan selanjutnya, kamu kan pernah merasakan cross culture experience nih di Tsinghua. Menurut kamu apa kelebihan dan kekurangan orang Indonesia dibanding negara lain? Jadi apa nih yang perlu kita adopsi, apa yang harus kita pelajarin atau kita ikutin gitu? Yang paling penting sih hardworking ya, itu sih. Tapi Beda aku mentalnya. ngerasa iya, kayak orang di sini tuh hardworkingnya itu gila sih, gila banget gitu. Kayak disiplinnya itu loh. Ya, ada lah orang, aku juga pernah kok ketemu yang kayak beberapa orang Indo di sini yang disiplin banget juga. Gue termasuk ya? No. Oke. Di sini lu bakal ngerasa yang nggak disiplin tuh yang jarang. Gue Kebalikan. lumayan lah ambis. Disiplin sama ambis itu beda. Kayak orang bisa disiplin tapi nggak ambis. Tapi mereka di sini at least semuanya disiplin gitu. Buat ngerjain sesuatu gitu. Ya. Ya. Oke, next question. Ini sama sih. Apa kebiasaan orang Tiongkok yang perlu diadopsi sama orang Indonesia menurut kamu? Apa keseharian misalnya? Keseharian. Paling itu ya, apa namanya, nyimbangin antara olahraga sama Iya, sekolah. mereka olahraga banget. Ya. Olahraga banget. Soalnya kan prinsip mereka kan kayak lu memasuki dunia kerja, lu harus bisa sehat 50 tahun untuk serve rakyat. Kayak lu harus apa namanya, bukan cuman ilmu lu jago doang, tapi you need to serve your country too. And to do that you need to be fit. Right? It makes sense. I think banyak politisi Indonesia juga yang kayak gitu kok. I think yang kayak sampai udah umur 70-an masih sehat bugar. And itu kebanyakan mungkin military ya, pas mereka dari orang militer. But doesn't change the fact that kayak mereka dulu ada disiplin olahraganya gitu. Dan itu yang kebawa sampai mereka tua. Dan pada saat mereka tua, mereka masih sehat bugar. Dan ya, I think it's better kalau misalnya kita punya talenta orang-orang Indonesia juga yang kayak gitu juga. Yang bisa. That's really good. Okay guys, thank you so much for watching. I think it's enough for today. Gue mau jalan-jalan, mau sekalian reunian juga sama teman-teman gue yang lain. Jadi mungkin itu yang bisa gue share sama kalian semua selama gue di sini. Dan thank you so much. Bye bye. Bye bye.